Selamat datang di Studio 89ZY. Untuk kali ini kita akan sama-sama belajar lagi pengoperasian software Blender ya. Untuk Blender kali ini kita menggunakan versi 4.2. Versinya bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Terus kemudian untuk tampilan awal biasanya ada kubus kecil di bagian tengah seperti ini ya. Ini kita bisa edit ya. Oke, kita langsung saja. Untuk objeknya kita akan edit ya. Kita pakai scale dengan cara tekan S, kemudian tekan X. Jadi objek ini diskala terhadap sumbu X ya. Kita seperti ini, klik. Kemudian ini sumbunya untuk warna merah ini adalah sumbu X, warna hijau ini adalah sumbu Y. Kemudian nanti yang ke atas bawah ini adalah sumbu Z ya. Oke, selanjutnya kita akan scale yang terhadap sumbu Y, tekan S, tekan Y. Dan tarik seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan scale terhadap sumbu Z, yaitu tekan S, Z, tarik seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian ini objeknya berada di bawah lantai ya, garis lantai kita naikkan saja. Untuk memindahkan, menggerakkan objek, shortcutnya kita tekan G pada keyboard kita, G. Kemudian Z kita naikkan ke atas seperti ini. Oke, seperti ini objeknya. Oke, selanjutnya untuk objek ini kita tambah sedikit lagi SZ ya, naikkan ke atas, tekan G, tekan Z. Oke, selanjutnya sebelah kanan di sini ada scale ya. Tadi kan kita ada scaling ya terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, sumbu Z. Nah, ini hasil skalanya begini. Terus kita akan kembalikan lagi ke skala satu. Caranya yaitu pilih objeknya, tekan Ctrl A, kemudian apply scale. Oke, dan ini kembali ke satu semua lagi. Oke, selanjutnya untuk objek ini kita akan copy. Caranya yaitu tekan Shift D, tekan Y. Jadi Shift D itu adalah untuk mengcopy, Y adalah digeser berdasarkan sumbu Y. Oke, seperti ini. Misal geser lagi sedikit seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy Shift D, kemudian ya seperti ini ya, Y. Oke, seperti ini. Kemudian kita rotasikan terhadap sumbu X ya. RX begini 90 derajat. Ketikkan aja 90 derajat. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat cara pandang kita terhadap objek ya. Caranya yaitu kita masuk di viewpoint, kemudian di view, kemudian viewpoint. Di sini ada kamera, top, button, front, back, right, left. Artinya objek ini ketika nanti dilihat dari atas, pilihannya seperti apa, dari bawah seperti apa, dari depan, dari belakang, dari sisi kanan dan sisi kiri. Serta di sini juga ada shortcut yang kita bisa gunakan ya. Semisal kita mau melihat tampilan atas cukup menekan angka 7 pada numpad kita. Seperti itu. Oke, misal ini ada tulisannya front orthographic tampilan depan, kemudian tampilan kanan seperti ini. Oke, kita pakai tampilan kanan dulu. Untuk objek ini kita akan skala S terhadap sumbu Z ya. Oke, seperti ini. Klik seperti ini. Kemudian kita akan skala terhadap sumbu Y. Oke, seperti ini. Kita turunkan GZ. Turunkan ke bawah seperti ini. Dan kita atur lagi terlalu tebal. Oke, kita scale terhadap sumbu X ya. SX ya. Kita tipiskan seperti ini. Oke, klik.
Coba lihat hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya, kalau udah seperti ini, selanjutnya kita akan mengcopy objek ketiga objek ini ya. Caranya yaitu Shift D, kemudian kita mau letakkan di mana? Di sini bebas. Biar dia agak lurus, tekan aja sumbunya, tekan X ya. Kita geser seperti ini, berarti dia di copy kemudian digeser searah sumbu X. Klik seperti ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengcopy lagi. Shift D, kemudian Y, seperti ini. Kemudian kita akan rotasikan nih. Objek ini kita akan rotasikan terhadap sumbu Z. Z itu adalah yang ke atas ya. Ini X, Y, Z-nya yang ke atas. Tekan R atau rotation, tekan Z. Oke, kita ketikkan saja 90. Jadi dia dirotasi 90 derajat. Oke, kita lihat tampilan depan seperti ini. Oke, kita geser. Ini masih kurang. Kita scale terhadap sumbu X. Oke, seperti ini. Coba lihat tampilannya. Oke, kita masukkan ke di sini ya. Sini. G, Y. Oke, seperti ini. Klik kalau sudah. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini hasilnya. Selanjutnya yang sebelah belakang kita tinggal copy saja. Shift D, Y. Oke, seperti ini. Coba kita lihat tampilan. Oke, tampilannya seperti ini, tampilan kanan. Namun ini masih kurang presisi ya. Kita lihat. Nah, masih terlalu mencorok. Kita rapikan G, Y. Seperti ini. Kita masukkan saja. Kemudian kalau sudah kita klik. Oke, sekarang sudah masuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy lagi untuk bagian sisi atasnya. Namun kita selesaikan dulu yang bawah dulu saja. Ini kita copy lagi ya. Shift D. Oke, kita lihat dari atas dulu, viewpoint atas. Kita viewpoint atas. Top. Oke. Ini kita akan copy saja. Shift D, X. Shift D, X. Sepertinya double ini. Ya kan double. Kita delete saja. Oke, kita ulang. Shift D, X ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk mengulangi eh, perintah yang tadi, copy, cukup tekan Shift R. Oke, ini sudah mengulangi secara otomatis. Oke, seperti ini. Mungkin kelebihan satu ya, dia masuk ke dalam. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan bagian atasnya. Bagian atas cukup ini ya. Shift D, Z, naikkan ke atas. Seperti ini kita lihat dari depan. Oke, kita scale terhadap sumbu X seperti ini. Oke, sambil dirasa cukup. Kita lihat hasilnya. Oke, kita scale lagi terhadap sumbu Y. Oke, seperti ini. Cukup ya. Kemudian kita akan copy ke sini, Shift D, X. Oke, seperti ini. Klik. Oke. Ini semisal kalau terlalu tinggi bisa diturunkan lagi nanti. Oke, selanjutnya
Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan nambahkan di sini untuk eh, agar lebih ini ya, lebih empuk ya. Jadi tidak terlalu keras. Shift D, Shift D Z, sorry, Shift D Z, naikkan ke atas. Kita lihat tampilan dari atas. Kita scale terhadap sumbu X. Oke, seperti ini. Oke, GX ya. GX. Oke, seperti ini. SY. Oke, seperti ini kita lihat. Oke, masih kurang. SY. Kemudian ketebalannya kita tambah SZ. Oke, seperti ini. GZ, naikkan sedikit. Oke, kita tambah sedikit SX. Oke, seperti ini. Klik. Oke, selanjutnya ya ini kita apply scale semua dulu. Ctrl A, scale. Oke, satu semua. Ini masih kurang SX ya. Oke, mungkin seperti ini. Kita turunkan lagi GZ. Oke, seperti ini. Play scale. Kemudian ini kita akan berikan biar tidak terlalu tajam. Masuk di edit mode. Kemudian Ctrl B, kita bevel ya. Seperti ini. Klik. Oke, biar tidak terlalu tajam. Oke, seperti ini. Selanjutnya, selanjutnya untuk bagian dudukannya, maksudnya untuk sandarannya, kita akan copy, kita lihat seperti ini. Kita copy yang bagian bawah ini kita copy Shift D, Z naikkan ke atas seperti ini. Kemudian kita rotasikan, tekan R, tekan X ya. Rotasikan seperti ini. Ya sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, mungkin seperti ini. GZ naikkan ke atas sedikit. Kemudian kita geser ke arah sumbu Y. Seperti ini. Oke. Oke, ini terlalu besar. Kita scale lagi SX. Oke, seperti ini. Selanjutnya, untuk kaki ini kita akan coba miringkan ya. Miringkan ke depan. Berarti searah sumbu X ya. RX. Oke, kita miringkan seperti ini. Oke, klik. Kemudian untuk yang ini kita turunkan sedikit. GZ. Turunkan ke sedikit. Oke, seperti ini. Oke ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan berikan pewarnaan ya. Pewarnaan untuk objek ini ya. Oh ya, sebelum pewarnaan kita upload scale dulu semua. Oke, Ctrl A, apply scale. Oke, seperti ini. Sepertinya untuk yang ini
kita akan berikan bevel. Oke, seperti ini bevelnya. Klik. Oke, untuk kaki-kakinya juga kita berikan bevel. Masuk di edit mode, Ctrl B. Oke, kita tarik, kita berikan bevel seperti ini. Oke, kemudian ini bagian belakang kita coba buat bevel. Masuk di edit mode, bevel. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini. Klik. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk di bagian display in material preview mode. Kita pilih dulu yang ini. Oke, ini belum ada warna. Selanjutnya untuk kayunya ini, oh ya, kita menggunakan Blender Kit untuk pewarnaannya. Kita posisikan di Find Material. Oke, di sini saya akan tuliskan wood. Oke, di sini banyak pilihannya. Oke, semisal ini kita lihat hasilnya seperti apa nanti. Oh, seperti ini. Kalau mau ganti lagi juga bisa. Atau ini. Oke, seperti ini mungkin. Oke, kayunya kita jadikan satu saja. Kita pilih seleksi semua. Kemudian pilih ini. Ctrl L. Link material. Oke, seperti ini. Kemudian yang bagian sini, tempat untuk duduknya, kita akan berikan cloud. Kita lihat seperti apa nanti. Ataukah ini? Kita coba aja. Klik. Nanti hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini. Semisal dua-duanya akan dikasih warna yang sama, semisal ya. Ini tinggal pilih yang ini, kemudian pilih yang pewarna. Ctrl L, link material. Oke, seperti ini. Dan ini secara teksturnya agak beda ya. Kita akan coba masuk di editing. Oke. Ini tadi cloud. Coba cloud. Oke, ini ya. Kita langsung tempel di sini. Nah, ini juga sama hasilnya. Atau seperti ini juga bisa. Oke, seperti ini aja dulu. Selanjutnya kita akan berikan lantai ya. Lantai. Kita masuk di add, kemudian mesh, plan. Kita scale. Lantainya kita scale, kita perbesar. Seperti ini.
Kemudian kita akan berikan dinding. Kita masuk di edit mode. Kita masuk di Edge Selection Mode, kita pilih bagian sini, tekan Shift, pilih sini, kemudian tekan E, tekan Z, kita naikkan ke atas seperti ini. Oke, klik kalau sudah, kemudian kita akan setting. Oke, kita setting untuk pencahayaan ya. Sebelumnya kita setting untuk tampilan kamera dulu. Ini kita lock. Oke, oke seperti ini. Udah, kita coba masuk di render view. Oke, ini kita geser ya, GX ya. Geser ke sini, kemudian kita naikkan GZ. Oke, kita coba ganti ke spot ya. Oke, spotnya kita seperti ini kan, powernya kita bisa ganti ke 2000, semisal lebih terang seperti ini. Kita naikkan juga bisa seperti ini. Tambah tingkat kecerahannya. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan lagi untuk lightingnya. Oke, lightingnya di sini kita naikkan GZ. Oke, seperti ini. Oke, J. Kita coba rubah menjadi area. Kita scale. Sorry, tekan S. Kita scale. Kita shift T. Arahkan ke sini. Kita rotasikan. Shift T seperti ini. Turunkan ke bawah. Shift T. Oke, powernya kita kasih naik. Misal menjadi 2000. Terlalu besar. 1000 dulu. Oke, seperti ini. Kemudian Shift D. Klik, geser ke sini. Shift T arahkan ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian bagian belakang kita akan tambahi Shift D, Y. Sini. G, X ke sini. Kemudian kita arahkan Shift T. Oke, seperti ini. Kita rotasikan. Shift T seperti ini. Kita naikkan sedikit GZ. Oke. Oke, seperti ini kita lihat tampilan kamera. Oke, seperti ini. Kemudian yang sebelah belakang ya, bagian belakang ini belum kena cahaya. Kita coba tambahi Shift D, Z. Oke. Oke, seperti ini.
biar ada cahaya sedikit ya. Oke, seperti ini. Ini terlalu besar sepertinya untuk yang dari belakang. Kita kecilkan jadi 700 misal. Oke. Kemudian ini kita copy juga, Shift D, Z. Oke, seperti ini. Biar agak cerah. Warna juga kita bisa atur. Ini semisal warna. Oke. Oke, mungkin seperti ini. Oke ya, teman-teman ya. Seperti ini cara pembuatannya. Kalau kita coba matikan semua garis-garisnya, nanti akan terlihat. Oke, seperti ini ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, selamat mencoba.